arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian sirah nabawiyah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru. Setelah di pembahasan sebelumnya membahas bagaimana hijrah kaum muslimin ke Habasyah atau ke Ethiopia. Nah, hari ini kita akan membacakan tentang muqata'ah. Muqata'ah itu boikot ya, pemutusan, boikot atau embargo ya, pelarangan. Boikot muqata'ah Quraisy, Bani Hashim wa Hisara Sya'bi. Jadi boikot dari bangsa Quraisy kepada kaum muslimin saat itu. Nah, ini menjelaskan begitu beratnya ya tantangan mereka. Ini sekitar tahun ke-7 ya, tahun ke-7 dari kenabian, karena selama 3 tahun mereka memboikot Nabi dengan para sahabat. Oleh sebab itulah Syekh di sini menjelaskan dalam kitabnya bahwa ketika bangsa Quraisy melihat, memperhatikan bahwasanya Islam semakin tersebar dan semakin ya'lu, tinggi, dan segala macam cara mereka lakukan tapi berada dalam keputusasaan, dan penyebaran Islam tidak bisa terbendung, dan bahwasanya keadaan pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi semakin kuat, sehingga orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk muqata'ah. Muqata'ah itu boikot. Jadi memboikot. Dan terbayang, kita tahu bahwa boikot di sini kan selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Oleh sebab itu dalam sirah Ibnu Ishaq, beliau menjelaskan dalam sirahnya ya, Ibnu Hisham, kata Ibnu Ishaq, ketika bangsa Quraisy melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka singgah atau tinggal di satu negeri di mana negeri tersebut aman, damai ya, sentosa, karena sahabat saat itu hijrah ke Habasyah. Dan kemudian Raja Najasyi pun dia menghalangi orang-orang kafir Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin saat itu. Kemudian Umar bin Al-Khattab pun sudah masuk Islam. Begitupun Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, sehingga Islam semakin tersebar di antara kabilah-kabilah Arab saat itu. Akhirnya, ini menurut Ibnu Ishaq ya, mereka berkumpul, bermuktamar, bergabung, bermusyawarah untuk menulis satu tulisan di mana mereka akan saling mengikat janji terhadap Bani Hashim, Bani Muttalib. Nah, ini luar biasa berat ya tantangan di sini. Tulisan di situ diantaranya alla yunkihu ilaihim wala yunkihuhum, agar tidak boleh mereka menikahkan kepada kelompok Bani Hashim, dan juga kepada tidak boleh saling menikahkan gitu, antara kelompok kafir Quraisy dengan Rasul dan para sahabat. Itu tidak boleh saling menikahkan. Oh, itu kan berat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yabi'uhum syai'an wala yabta'u minhum, dan tidak boleh berjual beli, tidak boleh bertransaksi
tidak boleh saling jual, saling beli, dan itu masya Allah ya, tidak boleh menikah, tidak boleh berbisnis, baik menjual ataupun membeli. Sehingga mereka mempersempit jalan para sahabatnya dan tidak bisa duduk muamalah, sehingga mereka siap untuk memasrahkan Nabi untuk dibunuh. Dan ternyata kesepakatan mereka itu ditulis ya dalam satu lembaran. Dalam satu lembaran, kemudian ditempelkan lembaran tersebut di dalam Ka'bah sebagai penguat. Dan penulis kertas atau lembaran tersebut adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdiddar. Ada hubungan juga ya dari Nabi. Mansur bin Ikrimah. Al-Hafidh Ibnu Katsir pun dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan yang masyhur penulis lembaran tersebut adalah Mansur bin Ikrimah. Dialah yang menulis Shahifah lembaran tersebut, sebagaimana disebutkan Ibnu Ishaq yang tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk untuk kebinasaan Mansur bin Ikrimah. Nah, hadirin ikhwatul iman, nah disinilah jelas ya, ketika melihat bangsa Quraisy memboikot Nabi dengan para sahabat, maka Abu Thalib, nah di sini peranan Abu Thalib. Ketika memperhatikan itu, ternyata semakin lama semakin terus memboikot Nabi dengan para sahabat, maka Abu Thalib pun beliau berperan di antara Bani Hashim, Bani Muttalib ya, untuk melarang jangan terjadi seperti itu. Tetapi mereka akhirnya sepakat untuk yudkhilu Rasulullah syi'bahum, memasukkan Rasulullah ke dalam syi'bun. Syi'bun itu kalau dijelaskan di sini adalah lembah ya, satu lembah. Syi'ib Abu Thalib. Jadi di satu lembah, jadi antara gunung dengan gunung ada jalan. At-tariqu fil jabal, jalan yang ada di gunung. Wa man faraja baina jabalaini, dan ada celah di antara dua gunung. Berarti ini adalah lembah Syi'bu Bani Hashim. Jadi dimasukkan ke situ semua para sahabat, dan tidak boleh makan atau tidak boleh menikah dan tidak boleh bertransaksi jual beli. Dan ingat, ini lamanya 3 tahun. Masya Allah ya, perjalanan para sahabat saat itu bagaimana mereka ya menderita. Kenapa? Nanti dijelaskan dalam sejarah. Bukan hanya mereka, bahkan kan bayi-bayi yang lahir saat itu pun ada. Bukankah Al-Habru Ummah itu kan lahir di situ? Siapa Al-Habru Ummah itu? Ibnu Abbas lahir di situ. Nanti kita jelaskan. Nah, jadi singkat cerita, Abu Thalib beliau sangat mendukung atau bukan ini, sangat menentang ya, sangat menentang terhadap adanya boikot tersebut. Tetapi Abu Lahab bin Abdul Muttalib, nah ini beda ya. Jadi semakin hari dia, Abu Lahab itu semakin hari semakin menginginkan agar Nabi itu ya begitulah, bahkan dibunuh mati. Sehingga Abu Lahab ketika melihat ini semua, dia merasakan setuju atas pemboikotan tersebut. Maka hadirin ikhwatul iman, disinilah semakin kuatnya ya ketika para sahabat dan Nabi di lembah tersebut tidak bisa kemana-mana. Makanya di sini jelaskan salasina sinin, 3 tahun. Labisa Rasulullah wal muslimun fi syi'bi salasa sinin, di lembah tersebut Rasul dengan kaum muslimin 3 tahun. Hadirin ikhwatul iman, selama itu tidak keluar, hanya di situ. Sehingga dijelaskan washtadda alaihim fihinnal bala'u wal jahdu, sehingga semakin keras bagi mereka semua itu al bala'u, bala bencana, wal jahdu, dan kepayahan. Dan ini merupakan poin penting yang
menjadi menjadi pelajaran bagi kita ya. Semakin hari semakin berat tantangan Nabi. Ini kan sekitar tahun ke-7, kalau dimasuk atau kalau diteruskan 3 tahun berarti tahun ke-10 dari kenabian. Sedangkan Nabi hijrah kan tahun ke 13 ya, 13 dari kenabian. Jadi 13 tahun di Makkah, hijrah gitu. Berarti 3 tahun sebelum ini ya, 3 tahun sebelum hijrah itu terjadi ini 3 tahun atau ya sekitar tahun ke-10-nya bisa keluar dari situ. Dan Masya Allah ternyata bisa keluarnya itu dikarenakan ya orang-orang mereka pun sama ya, orang-orang kafir Quraisy juga yang tidak setuju, sehingga ada poin penting ya di sini. Ada poin penting yang harus kita fahami. Di antaranya kadang-kadang gitu ya, memang kan sedikit orang yang mulia, orang yang mukmin itu kan sedikit di setiap zaman, setiap waktu. Tetapi dimungkinkan mereka ini yang tidak baik gitu ya, ar-rajulul fajir, orang yang tidak solih pun kadang-kadang mereka menolong gitu agama ini. Jadi orang-orang yang tidak solih pun melihat dari sisi kemanusiaannya, mereka merasa ini tidak benar dari sisi kemanusiaan. Maka di dalam fikih sirahnya poin keempat ya, di sini jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini birrajulil fajir, dengan dengan orang-orang yang berdosa. Jadi kadang-kadang begitu ya. Jadi dimenangkan, dikuatkan. Karena berdasarkan riwayat Al-Bukhari, Kitabul Jihad ya, Kitabul Jihad, bab innallaha yu'ayyiduddin birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang yang tidak baik. Dan ini contohnya yang ini. Nomor hadis 3062. Begitupun riwayat Muslim ya. Di sini jelaskan Rasulullah bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Kan jelas ya. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki yang fajir. Fajir itu lawan dari takwa. Ya, orang-orang yang tidak bertakwa kadang bisa membela, Dari mana? Dari sejarahnya. Bahwa di sini dijelaskan memang awal muawal itu dari mereka sendiri, mereka yang membuat aturan, tapi di antara mereka ada yang tidak setuju sehingga nanti dirobek, diambil lembaran tadi dan sudah tidak berlaku lagi untuk embargo atau boikot terhadap Nabi dan kaum muslimin saat itu. Kalau dalam sejarah dijelaskan bahwa di sini ada Hisham bin Amr bin Al-Harith. Hisham dia berkompromi juga dengan mereka itu, karena di dalam lembah itu kan tidak bisa kemana-mana, maka ya di antara mereka orang-orang Quraisy itu mereka bersepakat, ada yang tidak setuju bahkan terhadap Abu Jahal. Dalam sejarah kan ada yang berani untuk menolak Abu Jahal, berkelahi dulu bahkan, dan Abu Jahal terluka. Di antara mereka yang ini ada Hisham bin Amr, ada Al-Mut'im bin Adi, ada 5 di sini. Hisham bin Amr, Al-Mut'im bin Adi, kemudian Zuhair bin Umayyah, Abul Bakhtari bin Hisham. Nah, Abul Bakhtari ini yang dia kepada Abu Jahal itu dia menentang Abul Bakhtari ini. Terakhir Zam'ah bin Al-Aswad. Dan mereka sepakat yang 5 ini untuk membatalkan lembaran tersebut yang ditempel di dalam Ka'bah. Di Ka'bah kan ditempelkan di Ka'bah. Boikot Muhammad gitu ya. Tidak boleh menikah, tidak boleh berbisnis gitu. Maka jelas ya hadirin wa iman, yang kadang-kadang Islam itu dimenangkan juga oleh mereka, dibela gitu. Dibela.
bagaimana Palestina hari ini bukan hanya umat Islam ternyata ya yang membela, tapi manusia-manusia yang merasa dari segi kemanusiawiannya mereka pun membela orang-orang yang merusak terhadap keberadaan orang-orang Muslim Palestina. Mereka juga merasakan itu semua. Oleh sebab itu maka Islam itu bisa dikuatkan dengan rojul fajir ini, sehingga cek bahasa orang mah kadang-kadang orang dibela teko preman gitu. Kita dibela preman. Ada orang yang menggugat terhadap keberadaan Islam, mereka membela kita. Dan jangan menjadikan kita suuzon ya. Kadang-kadang mereka belum tersentuh. Kadang-kadang mereka tidak mendapatkan hidayah itu belum tersentuh oleh kita, atau belum memang ada sentuhan kasih sayang dari keluarganya. Orang-orang yang di jalanan sana kan mungkin tidak seperti kita. Kita ada sentuhan dari orang tua kita, kasih sayang orang tua kita. Kalau mereka mungkin tidak. Mungkin dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang pisah gitu. Sehingga mereka pun mencari ke sana kemari, sehingga ketemulah dalam kemaksiatan. Tapi itu belum tentu ya. Bagi mereka mungkin saja ada hati nurani yang bersih, ingin kembali ke Islam, cuman belum ada yang mengajak. Kan masyhur kemarin siapa yang memberikan pakaian orang-orang yang Vespa itu ya, terus diberi Ustadz siapa itu? Ebit Leo ya. Ebit Leo itu ustadznya Malaysia ya. Sudah Malaysia seperti Baim Wongnya Indonesia ya. Kalau di Indonesia ada Baim Wong, kalau di Malaysia saya Upin Ipin, tapi Ebit Leo ya, ustadz ya. Itu kesana kemari sama ya. Jadi beliau itu sosialnya luar biasa, bantu ini dan sebagainya. Termasuk ke Indonesia kan, yang di Ramadan sekarang kan, ke Jakarta, kemana. Nah menemukan itu. Teriris hati kita kan ya, mereka dibelikan baju muslim, diberikan fasilitas hidupnya, ternyata mereka juga kan menangis. Kenapa? Sentuhan gitu. Jadi kita kadang-kadang tidak boleh ya suuzon terhadap mereka. Barangkali mereka yang akan menguatkan. Bukankah pernah kita jelaskan Umar ya? Umar yang dulunya bergelimang dalam kemaksiatan masuk Islam jadi pembela Islam. Hamzah jadi pembela Islam. Sahabat yang lain jadi pembela Islam. Jadi jangan suuzon terhadap orang-orang tertentu yang kadang-kadang Islam kuat dengan mereka, atau kadang-kadang Islam lemah karena orang-orang yang ada di dalam kaum muslimin juga gitu. Makanya kita harus husnuzon ya, berbaik sangka. Barangkali mereka belum ada sentuhan dari kita, atau suatu waktu mungkin mereka akan membela kita. Jadi memang hadis yang tadi ya, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajiri. Sesungguhnya Allah akan mengokohkan agama ini dengan orang yang fajir. Orang yang berdosa. Mereka pun akan mengikuti itu. Kan yang tadi 5 orang itu kan dia bukan muslim. Yang tadi yang 5 orang itu bukan muslim, sehingga boikot mereka terhadap Rasul itu luar biasa. Kalau sekarang ya, kalau mau diteruskan, inilah yang dimaksud kalau dalam fikih sirah disebut al-harbul iktisadiyah, perang ekonomi. Jadi diboikot ekonomi, perekonomian kaum muslimin hari ini. Tapi sekarang mah dibaliknya, bukan boikot kaum muslimin, boikot Yahudi. Kenapa boikot Yahudi? Karena produk-produk mereka itu berada di rumah kita semuanya. Maka mau diboikot bagaimana? Maka harus ada solusi. Ketika mereka berbisnis, ya luar biasa bisnisnya kan, maju luar biasa, dan mereka saling menguatkan ternyata ya, dalam keyakinan mereka itu harus menguatkan antar sesama Yahudi, harus menguatkan antar sesama Nasrani, harus saling menguatkan. Kalau kita saling melemahkan, maju sedikit langsung kan di kita, harusnya kan mengokoh. Ketika maju dukung, sokong. Biasanya di iktisadiyah ya, di perekonomian. Kalau di kita ya, di masjid sholat nyaman, betul nyaman. Di masjid sholat nyaman. Tapi ketika kita masuk keluaran, itu jihadnya ya, perangnya.
Makanya harus ada orang-orang yang ahli ekonom gitu di kita. Ahli ekonomi harus bergerak di situ. Harus ada pos-pos harus kita kuatkan. Mau tidak mau perekonomian umat Islam harus kuatkan. Bermula di kita di Baitur Rahman. Karena kita harus bisa berani ya, berani untuk berbeda gitu. Dalam perekonomian pun harus berani untuk berbeda. Kalau lo mau bertarung gitu. Dan itu harus ini tambahan ya, harus karena mau tidak mau umat Islam itu harus bangkit ya ilmunya, bangkit ya ekonominya. Keilmuan kita maksimalkan, ekonomi harus saling menguatkan. Bukankah tiap ahad kan ada para pedagang, para pebisnis itu kan harus dibeli. Makanya sering kita jelaskan beli Indonesia. Maksudnya apa? Karena Indonesia sudah dibeli oleh mereka. Bermula dari kita, para agnia nih harus berperan. Para agnia, kalau bisa berperan maksimalkan untuk kepentingan Islam, bukan memperkaya diri. Di kita kan agnia ya hanya untuk kesenangan diri saja. Harusnya kan dibangkitkan perekonomian. Dan alhamdulillah kan ya di Baitur Rahman ada wadiah. Ada wadiah, simpanan-simpanan kaum muslimin, ada bisnisnya, itu harus berkembang, tapi dikembangkan oleh ahlinya. Jangan dikembangkan yang bukan ahlinya gitu. Kita hanya memfasilitasi saja. Nanti ahlinya harus berperan, berpikir keras bagaimana bisa menjadikan perekonomian semakin kokoh. Mau tidak mau ya, mau tidak mau dakwah yang tadi saya sebutkan, dakwah Baim Wong, dakwah Ebit Lew dan dakwah-dakwah yang lain itu, mereka dakwahnya dengan karawas gitu. Dakwah kan harus dua ya. Satu kahartos, dua karawas. Mereka dakwah dengan yang nomor dua, langsung tersentuh kalau nomor dua ya, yaitu dakwah karawasnya. Kahartos mah kahartos kan kumaha tuh solusinya gitu ya. Ya kita bisa menggambar-gambarkan tentang haramnya riba misalnya. Kita gambar-gambar haramnya riba, ini riba, terus kumaha tuh kan gitu. Akhirnya mikir kita juga, ya itu memang saya tahu itu adalah haram, tapi bagaimana caranya? Oh, kan berarti harus ada solusi. Solusinya bagaimana? Harus terpikirkan hadirin waktu iman. Ini harus kelompok-kelompok orang-orang yang pebisnis yang begini, entrepreneur harus bergabung bagaimana caranya supaya semakin kokoh ekonomi Islam. Tidak mau ini tidak kita pungkiri ya. Makanya harus ada solusi. Kalau betul ini riba, mana solusinya? Karena orang-orang Yahudi menyamakan innamal bai'u mithlun riba. Jual beli sarua we jeung riba gitu. Tapi kan Allah membedakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti berbeda antara jual beli dengan riba. Beda. Nah, di umat Islam sama. Termasuk yang masyhur hari ini sok naon tah? Mendekati Ramadan no ribawi zaman now di sisi jalan nah, tukar uang baru. Dari mana sisi ribanya? Kan uang 1 juta baru, saya beli uang 1 juta yang lama, kan ada penambahan atau pengurangan 1 juta jadi 980 misalnya. Kan tidak boleh berbisnis yang begitu mah. Tukar uang dengan tukar uang harus sama. Kalau berbeda itulah riba. Dan kaum muslimin tidak sadar situ, cenah itu mah bisnis. Bisnisnya di uang. Bukan bisnis yang begitu ya. Itu kan penukaran saja ini, sama gitu. 1 juta dapat 980, atau ini uang barunya 1 juta nambah 1.020.000 misal. Itu kan riba. Riba. Makanya Masya Allah, jadi memang kita, makanya betul ya kata Nabi ya, kalau dia belum paham tentang fikih jual beli, maka akan tersebarlah riba di mana-mana. Artinya apa? Artinya harus belajar dulu tentang bab yang begini, halal haram, mau tidak mau. Karena akad ya, akad bedanya sedikit dari akad saja memang. Makanya kalau bagi Yahudi mereka itu menghalalkan segala macam cara, kalau umat Islam tidak boleh. Makanya itu harus kita belajar untuk ya berperang lah di bidang yang ini, walaupun berat ya.
Beratnya apa? Harus menghadapi Jalut. Harus menghadapi Jalut yang besar, itu harus dihadapi dengan pasukan yang ini. Tapi kalau ini kuat kokoh, insya Allah satu waktu itu akan begitu. Dan betul hadirin wa iman, iktisodiyah ini harus diperkokoh biar bagaimanapun juga. Perekonomian umat itu harus diperkokoh. Untuk apa? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat dakwahna anu ka raos. Kahartos mantos. Di jamiah kita sudah kahartos sadayana ge. Ini dalil Qur'annya, ini sunnahnya, udah kahartos, semuanya pun merasakan itu. Tinggal satu lagi munculkan setelah kahartos dengan keilmuan yang kita gali kaji. Kan keilmuan kita, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu muamalah kita kaji, ilmu akhlak pun ya kita kaji terus-terusan. Itu sudah kahartos ya. Tinggal kita munculkan karawasna. Dari mana? Pos-pos zakat kan ya. Pos zakat, pos infak, pos sodakoh, pos wakaf. Nah, itu maksimalkan dengan iktisodiyah yang ini. Harus mulai dari sekarang harusnya. Orang-orang yang punya kelebihan uang itu harus dimaksimalkan untuk kepentingan Islam. Daripada simpan di bank kan, untuk kepentingan umat Islam saja. Harus itu. Ketika ada masyarakat menginginkan membangun masjid, bangun oleh kita. Membangun pesantren, bangun oleh kita. Membangun fasilitas masyarakat umum, bangun oleh kita. Kan itu nikmat ya. Nikmat kalau kita maksimalkan. Makanya betul kalau zaman para sahabat, kalau ini di boikot ya. Tapi kalau nanti setelah mereka hijrah, masya Allah itu akan semakin gagah lagi. Kenapa? Ada sosok Ansor di sana. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka lebih mengedepankan sahabatnya daripada diri sendiri. Saya ingin punya akhlak kita ya, itu seperti Ansor. Jadi lebih mengedepankan kaum muslimin, orang lain daripada diri sendiri. Makanya betul, biar bagaimanapun maksimalkan yang ini ya. Maksimalkan yang ini. Dan ketika dalam keterpurukan ya seperti inilah. Ketika Rasul dengan kaum muslimin saat itu bertahan 3 tahun, bayangkan, di Syi'ib Bani Hashim, Syi'ib Abu Thalib, di lembah itu, lembah tertentu. Maka masya Allah di sini ya banyak ibroh-ibroh yang bisa kita ambil pelajaran. Yang tadi Islam kadang dikuatkan dengan orang-orang fajir. Yang kedua ini perangnya perang ekonomi, tapi bersabar kan, kaum muslimin bersabar. Dan juga di sini banyak rahasia-rahasianya. Bagaimana selama 3 tahun mereka dikepung ya, tidak boleh nikah, tidak boleh jual beli dan lain sebagainya. Kabayang oleh kita ya. Makanya ada peranan Khadijah di situ ya. Khadijah berperan. Nanti cara mereka pun ternyata masya Allah ya, di sini jelaskan. Cara mereka pun ada yang merasa tersentuh seperti tadi Hisham. Juga Hakim bin Hizam yang kemarin itu ya. Hakim bin Hizam putra saudara Khadijah. Dan juga Hisham bin Amr al-Amiri dari Bani Hashim. Jadi mereka itu kadang-kadang begini caranya. Fakana ya'ti bil ba'iri lailan. Jadi mawa onta dengan tunggangannya ya, dengan makanan-makannya. Fayuqiruhu tu'aman, ditambahkan makanan di atas punggung unta tersebut. Tsumma yadribuhu, kemudian dipukul unta tersebut bittijahi syi'bi, menuju lembah yang itu. Jadi bukan manusianya, bukan orangnya, tapi pukulkan. Dan unta kan dia mengerti ya kalau sudah terlatih. Wa yatruku zimamahu, dan meninggalkan kendalinya, lesnya, tidak diles, dibiarkan. Liyasila ilal mahsurin, agar mereka sampai ke orang-orang yang tertahan, diboikot di situ. Jadi strategi mereka yang merasa tersentuh hatinya, atau kebayang 3 tahunnya, makanya ada yang tersentuh, mereka caranya begitu. Hakim bin Hizam, Hisham bin Amr yang tadi disebutkan, yang kadang-kadang saya jelaskan, Hakim bin Hizam dengan Abu Jahal pernah berseteru. Abu Jahal mengatakan, "Ari mana rek mawa dahareun ka ditu?" Kan terus. Jadi setiap waktunya mereka tuh bertikai juga, orang-orang kafir Quraisy. Ada yang pro, ada yang kontra. Begitu.
Bahkan Ibnu Ishaq dijelaskan di sini di sirahnya Ibnu Hisham. Kata Ibnu Ishaq, wa ma'a kulli dzalika faqad kana Rasulullah yad'u qaumahu lailan wa naharon sirran wa jahron. Jadi yang dilakukan oleh Nabi apa? Mengajak sahabat-sahabat untuk berdoa siang dan malam. Kan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berdoa siang dan malam sirron wa jahron, baik yang tersembunyi ataupun secara terang-terangan, ngadoa tarik gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, munadiyan bi amrillahi taala la yattaqi fihi ahadan minan nas, bermunajat, bermohon kepada Allah agar Allah memberikan solusi terhadap ujian mereka yang luar biasa beratnya. Itu jadi hebatnya Nabi nya sakaya mah ngadoa gitu. Kan kesabaran sahabat tuh. Ngadoa we terus ya. Sahabat yang lain kan hijrah ke Habasyah, yang ada di Makkah ya diboikot di sini, di Syi'ib, di lembah Abu Thalib, tidak bisa kemana-mana. 3 tahun, kabayangnya 3 tahun hari ini waktu iman. Urang mah bujang-bujang 3 tahunnya kamari naon? Di lockdown. Lockdown pandemi kemarin kan di lockdown. Aya level-level lah yang masih gak level naon wae itu. Di lockdown we terus teu bisa naonnya. Di Ramadan waktu 2 tahun ke belakangan tidak bisa kemana-mana, sholat oke tidak bisa, ada yang mau sholat harus jaga jarak kan. Kita kan Masya Allah itu luar biasa beratnya, orang cicing di imah tuh bisa nanaon gitu. Tapi kita mah masih bisa ya beli makanan atau disediakan oleh tetangga, oleh tim gitu. Kalau mereka tidak bisa, makan seadanya, sampai dijelaskan makan rerumputan yang ada, makan rumputan yang ada, makan ini, makan dan sebagainya. Termasuk bibukai sobi, tangisan bayi yang membuat berat ya. Kalau kitanya kuat, tapi kalau bayi menangis menunjukkan sangat lapar dan haus. Masya Allah, ini beratnya luar biasa. Dan disitulah di Syi'bi, disitulah lahirlah hablul ummah, turjumanul Quran, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbasnya lahir di dia, seorang yang ahli Quran, seorang penerjemah Quran, seorang yang lautan ilmu, Ibnu Abbas. Di situ lahirnya di sini. Berarti terbayang oleh kita ya, kan dari tahun ke-7, kemudian 3 tahun, 10, kemudian Nabi hijrah 10, berarti usia 6 tahun ya ketika hijrah itu. 6 atau 7 tahun udah keletikannya nanti hijrah ke Madinah. Masya Allah, jadi ulama yang luar biasa nih Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhuma. Al-Abbasnya bapaknya masuk Islam belum saat ini? Ini kan Abdullah bin Abbas, masuk Islam belum bapaknya? Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam belum? Belum. Masuk Islamnya Al-Abbas itu ketika Fatu Makkah. Jadi kebayang ke orangnya ya, mereka di situ di lembah Al-Abbas kan belum masuk Islam. Yang tidak masuk Islam kan dibebaskan. Tapi lahirnya di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak paman Rasul ini ya, anak paman Rasul, dan beliau sahabat Rasul, ya sahabat Rasul dan lain sebagainya. Itu terkenal lah. Nanti dibahas setelah beres sirah nabawiyah, kita bahas biografi para sahabat ya, kita bahas ke sana. Singkat cerita, setelah 3 tahun lah, setelah 3 tahun tersebut maka dilepaskanlah atau diambillah lembaran tersebut dan berhentilah embargo atau boikot ya. Berhentilah boikot itu dikarenakan ada sekelompok orang-orang Quraisy yang punya muru'ah, min ahlil muru'ah, yang punya harga diri. Akhirnya mereka bersepakat di antara Hisham bin Amr dan lain sebagainya untuk melepaskan boikot tersebut. Tapi kalau Abu Jahal laknatullah alaih, tetap dia itu tidak setuju dengan hal itu. Kemudian di sini jelaskan kabar dari Nabi kepada pamannya. Jadi Nabi diberikan wahyu juga ya, sudah ada melepaskan boikot mereka. Jadi lepasnya boikot dari lembaran itu ya. Kalau lembaran sudah dilepas, maka mereka pun diberikan kebebasan.
Kemudian akhirnya mereka pun bernegosiasi kembali kepada Abu Thalib, tetap Abu Thalib terus ya. Nah, begitulah hadirin ikhwatu iman. Nah, setelah itu tidak lama kemudian nanti Abu Thalib meninggal dunia. Insyaallah kita akan bahas bagaimana wafatnya Abu Thalib di pertemuan pekan depannya. Pekan depan pas i'tikaf. I'tikaf insyaallah full ya. Tiap subuh kita akan kaji kajian-kajiannya, apakah sirah nabawiyah atau yang lain kita nanti sepakati dengan para mu'takib di ba'da subuh dan tarawih ya. Ba'da subuh kita kaji apakah perlu satu materi saja terus kita bahas ini atau bahas tentang ayat Syam, nanti kita sepakati bersama. Yang jelas insyaallah walaupun nanti kita i'tikaf, tetap kajian-kajian kita akan maksimalkan. Ikhwatu iman pun bisa memaksimalkannya. Jadi di 10 hari terakhir bukan lagi berleha-leha, tapi harus memaksimalkan kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan amal kita, karena sebentar lagi kita akan melepas Ramadan yang penuh dengan barokah. Bagi santri yang pulang pun nanti harusnya di rumahnya ikut i'tikaf ya, i'tikaf 10 hari nanti supaya lebih maksimal. Karena di 10 hari terakhir yang disunnahkan oleh Nabi itu adalah i'tikaf. Makanya mulai i'tikaf mungkin hari Jumat ya. Hari Jumat kita i'tikaf atau Kamis, Jumat ya. Jumat mulai i'tikaf. Jadi di situ kajian ba'da subuh kita akan satu bahasan ya. Insyaallah mungkin full. Kita akan bahas satu kajian. Apakah yang kemarin tentang ayat Syam ataukah Lu'lu' Maknun sirah nabawiyah ini. Yang jelas nanti kita sepakati di para mu'takib. Demikian kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan istiqomahan untuk kita terus dan terus lagi belajar mengkaji sirah nabawiyah, karena sirah nabawiyah adalah bagian daripada ajaran dalam kajian keislaman, sehingga kita lebih dekat lagi dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.